Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, senang kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Pagi ini sebelum kita belajar firman Tuhan kembali, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah, kesehatan, kekuatan, bahkan panggilan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam panggilan-Mu, Engkau yang memampukan setiap kami, bahwa kami dikenal, dipilih, ditentukan oleh Engkau Tuhan. Dan kami bahkan dibenarkan, bahkan dimuliakan dalam panggilan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami pagi ini boleh menerima panggilan Tuhan. Dan kami percaya ada kemuliaan di dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama-sama. Saya kasih judul yaitu kemuliaan di dalam panggilan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, saya percaya bahwa setiap Anda dan saya punya yang namanya panggilan dalam kehidupannya kita. Dan di Roma pasal 8 ayat 28 ternyata ada sesuatu yang begitu berkat, yang begitu ajaib di tengah-tengah panggilan Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 seringkali diucapkan oleh orang Kristen dan kita selalu declare bahwa yes, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ternyata kalau Anda dan saya membaca Roma 8 ayat 28 sampai selesai, ternyata janji ini tidak diberikan kepada semua manusia. Bahkan janji ini tidak diberikan kepada semua orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi dengan spesifik, Paulus mengatakan bahwa janji ini, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala kebaikan, dalam segala kepahitan, dalam segala masalah, dalam segala problem, dalam segala kesakitan, dalam segala kekalahan, bahkan mungkin yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya kita, bahwa Tuhan bisa bekerja dalam segala hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan. Siapa itu? Yaitu bagi Anda dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika Anda dan saya berjalan dalam rencana Tuhan, kita menanggapi, kita meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupannya kita. Ada suatu jaminan, ada suatu garansi dalam kehidupannya Anda dan saya bahwa Anda dan saya akan ada dalam pengcoveran, dalam penyertaan, dalam intervensi tangan Tuhan. Bahwa sekalipun ada yang mereka-reka kejahatan dalam kehidupanmu, Tuhan bisa membalikkan itu menjadi sebuah kebaikan. Tuhan bisa merekayasa semua yang tidak baik. Bahkan di sana dikatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya, yang ketika Anda dan saya meresponi yang namanya panggilan Tuhan di dalam hidupnya kita. Yes, ketika Anda dan saya mengalami semua yang tidak enak dalam proses panggilan Tuhan, semuanya akan mengalami hal tersebut. Ketika Anda dan saya menjalani yang namanya panggilan Tuhan, nggak semuanya mulus. Nggak semuanya ketika Anda dan saya mengikuti rencana Tuhan, plan yang Tuhan, arahan yang Tuhan kasih, direction demi direction yang Tuhan kasih, bahwa semuanya akan berjalan baik, semuanya akan mulus, semuanya akan fine, semuanya akan penuh dengan blessing, tidak ada air mata, semuanya hanya penuh dengan sukacita. No. Tetapi di sana dikatakan ada suatu jaminan bahwa Anda dan saya mungkin diizinkan masuk ke dalam proses tersebut,
Tetapi ada suatu jaminan Tuhan turut bekerja. Dia nggak tinggal lepas tangan. Ketika Anda dan saya ada memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi rencana Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada Anda dan saya pagi ini, dia nggak tinggal lepas tangan. Dia turut bekerja. Dia tetap bekerja. Dia intervensi dalam kehidupan Anda dan saya yang memenuhi panggilan Tuhan. So, jangan pernah menyerah dalam panggilannya kita. Apapun itu pergumulannya kita. Mungkin kau ditawarkan hal yang lebih baik. Secara ekonomi lebih baik. Secara pengalaman lebih baik. Secara fasilitas lebih menggiurkan. Secara harta jasmani lebih enak. Secara semuanya. Tetapi kalau Anda tahu itu bukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, jangan ambil keputusan itu. Why? Di sana belum tentu ada jaminan bahwa Tuhan bisa terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika Anda dan saya setia di tempat di mana Tuhan tempatkan Anda, ada jaminan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda. Kita lanjut yang tadi kita baca 29. Di sana dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Jadi kalau Anda melihat ayat 29 sampai ayat 30 ada 5 tahap di sana. Sebenarnya dalam bahasa Indonesianya di sana dikatakan sebagai dipilih. Tetapi kalau Anda belajar di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata foreknew, bahwa Tuhan sudah kenal Anda sebelumnya. Jadi tahapan pertama yaitu Anda dan saya dikenal dulu sama Tuhan. Setelah Anda dan saya dikenal, Anda dan saya ditentukan, ditakdirkan, didestined. Ada destiny yang Tuhan buat dalam kehidupan Anda dan saya, dan destiny itu besar. Setelah Anda dikenal, ditentukan, ada destiny, ada yang namanya dipanggil, kita panggilan Tuhan. Setelah itu ada tahap yang namanya dibenarkan, dan kemudian tahap terakhir adalah dimuliakan. Dari kelima tahap ini, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga semuanya baik, semuanya fine. Kita bisa, yes, kita dikenal oleh Tuhan. God knows my name, I am His children. Kita punya destiny yang besar, kita punya panggilan dalam hidupnya kita. Tapi ada tahap yang keempat yang namanya kita dibenarkan. Dan seringkali banyak orang Kristen dalam panggilan Tuhan kita kecewa ketika proses yang nomor 4 ini terjadi dalam kehidupannya kita. Kita dikenal, ditentukan, ada destiny, dipanggil, tapi ada satu proses yang keempat, yaitu kita dibenarkan oleh Tuhan. Masa-masa ketika Anda dan saya dibenarkan oleh Tuhan ini menjadi masa yang tidak enak. Masa di mana Anda dibereskan semua yang tidak baik dalam kehidupan Anda. Masa di mana Anda dan saya dikikis semua, dikerat semua kedagingannya kita. Masa di mana kita diizinkan masuk kegelapan. Masa di mana kita diproses. Masa di mana kita dibersihkan dari semua yang kotor, dari semua yang najis, dari semua yang pahit dalam kehidupannya kita. Tetapi kalau Anda dan saya bisa bertahan, kita survive, kita setia di dalam panggilan tersebut, kita lulus dalam masa-masa kita dibenarkan, ada berkat yang ajaib, yaitu Anda dan saya dijanjikan kita akan dimuliakan. Ada kemuliaan Tuhan di dalam panggilan tersebut. Tapi seringkali banyak orang Kristen tidak menikmati yang namanya kemuliaan di dalam panggilan tersebut karena mereka kecewa ketika masuk dalam tahap dibenarkan. Seakan-akan ketika Anda dan saya dikenal oleh Tuhan, kita begitu, wow, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita ditentukan, kita begitu pede, kita begitu percaya diri, punya destiny, kita memenuhi panggilan Tuhan, kita bayar harganya semua panggilan-panggilan yang Tuhan tetapkan. Tapi bagaimana ketika kita dibenarkan? Saya ingin berkata pagi ini, do not give up. Terus bekerja, terus layani Tuhan, terus setia. Ketika selesai proses dibenarkan ini dalam hidupnya kita, ada satu tahap terakhir yang Anda dan saya bisa nikmati, dan itu disebut bahwa kita dimuliakan oleh Tuhan. Ada kemuliaan di dalam panggilan tersebut. Ada hal proses keempat, proses dibenarkan. Yes, proses ini tidak enak, tapi kalau Anda dan saya lulus, kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya berdoa
Setiap Anda dan saya pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa ada kemuliaan di dalam panggilan tersebut. Bukan hanya destiny yang besar, bukan hanya Anda dan saya dikenal, bukan hanya Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Tapi ketika kita lulus dalam dibenarkan oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kemuliaan dalam panggilan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Aku berdoa ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Ada jaminan dalam setiap mereka yang dipanggil oleh rencana-Mu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam masa-masa proses kami dibenarkan, Kau turut bekerja, Engkau nggak lepas tangan, Engkau ada di sana. Proses masa-masa di mana kami mengalami semua yang tidak enak, masa-masa kami dibenarkan, masa-masa kami dikerat, masa-masa kami disunat Tuhan, Kau ada di sana. Tujuannya satu, bukan Tuhan mau menginginkan yang tidak baik, tapi karena Tuhan mau supaya kami masuk dalam kemuliaan. Aku berdoa jamin setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima berkat kemuliaan di dalam panggilan Tuhan. Makasih Tuhan, diberkatilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.